Haqqal hamdi wa naskuruhu haqqa syukri. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatas syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardi minha arba'atan hurum. Zalikat dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum. Jamaah rahimakumullah, kita ungkapkan puji serta syukur kita kepada Allah. Pada subuh ini kita diberi Allah kesehatan, kekuatan, kesempatan dalam rangka ubudiyah kita kepada Allah. Kemudian semua yang telah diberikan Allah ini dapat kita sempurnakan dalam rangka kesempurnaan amal ibadah kita kepada Allah. Inna iddatas syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atan hurum. Jadi ternyata 12 bulan itu oleh Allah sudah disebutkan di dalam Al-Quran, ya. Sehingga nanti di ayat lain Allah sebutkan Allah menciptakan alam ini dengan 6 masa. Tapi untuk sebutan 12 bulan itu sudah ada di Al-Quran. Inna iddatas syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah. Sungguhnya Allah, ya, sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah 12 bulan sebagaimana dalam ketetapan Allah pada waktu Allah menciptakan langit dan bumi. Syahron fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atan hurum. Terus dari 12 bulan itu Allah tetapkan ada 4 bulan haram. Jadi sebutan bulan haram itu jamaah rahimakumullah itu memang sudah disebutkan di Al-Quran. Cuman nanti pertanyaannya, kok kenapa ada bulan yang diharamkan? Nah ini tuh maksudnya apa kira-kira? Ya, kok kenapa ada bulan yang diharamkan? Nah terus diharamkannya itu tentang apa? Ini yang seperti ini kan perlu nih dipahami nih oleh kita. Yang diharamkan tentang apa? Lalu kalau ada bulan yang diharamkan tentang apa? Memangnya ada apa dengan manusia? Nah, ini jadi inna iddatas syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atan hurum. Ya, zalikat dinul qayyim fala tazlimu anfusakum. Jadi begini nih jamaah rahimakumullah. Wallahu alam apakah penceramah sebelumnya ini sudah ngebahas ini. Kalaupun sudah ngebahas biasanya beda ustadznya, nanti beda tuh nuansanya gitu kan. Nah ini jadi Abu Musa al-Asy'ari gubernur yang diangkat oleh Khalifah Umar bin Khattab bingung mengadministrasikan surat menyurat. Jadi suka ketukar nih, mana surat yang pertama, surat kedua, surat ketiga, mana surat yang lama sama surat yang baru. Ini sebagai pemimpin, ya, Abu Musa al-Asy'ari akhirnya mengusulkan kepada Khalifah Umar bin Khattab, ya Khalifah, sepertinya kita umat Islam belum punya kalender sendiri, kan? Belum punya kalender sendiri. Jadi di zaman Nabi, di zaman Khalifah, istilah Masehi itu sudah ada, ya kan? Karena kan Masehi itu kan lebih kurang 560 sekian lah, ya.
sebelum lahirnya Nabi Isa. Masih itu kan dihitungnya dari Al-Masih Isa. Jarak Nabi Isa dengan Nabi Muhammad itu 600 tahun. Ya, ini jarak yang lumayan jauh gitu. Nah, ketika itu diusulkan, bagus juga kata Umar bin Khattab kalau Islam punya kalender sendiri. Maka diusulkanlah waktu itu oleh Umar, dimusyawarahkan dengan sahabat Utsman, Ali, Salman Al-Farisi, Bilal bin Rabah, Zubair bin Awam, sahabat yang ada pada waktu itu. Ya sudah, kita umat Islam mau bikin kalender, namanya apa nih? Ada yang usulkan namanya tahun gajah, Al-Fil, karena ada cerita sejarah di sana. Alam tarokai fa'ala buka bias habil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil. Bapak Ibu, kalau saya buka tentang ayat alam tarokai fa'ala buka bias habil fil, di situ kan ada burung ababil yang di paruhnya membawa batu kerikil dari neraka. Yang batu ini dilemparkan ke orang yang ada di atas gajah, berikut dengan gajahnya hancur seperti daun dimakan ular. Berarti dahsyat kan cerita Al-Quran kan? Oke. Kalau dikaji secara analisis, ini burung ababil ini jenisnya jenis apa? Coba kebayang tak? Sampai begitu kuat paruhnya membawa kerikil dari neraka. Yang ketika dilemparkan ke manusia dan dengan gajahnya itu hancur lebur seperti daun dimakan ular. Jadi nanti di Al-Quran tuh ada tuh cerita seperti itu. Makanya nanti Bapak Ibu rahimakumullah, jadi gini ya, agama ini bisa ditalar oleh akal, agama ini bisa diikuti oleh akal, tapi ada kalanya agama ini mentok ketika dibawa ke ranah akal. Makanya agama ini selalu jawabannya amantu billah, aku beriman kepada Allah. Nanti nggak punya jawabannya tuh agama. Nah, di tafsir cerita seperti itu ada. Makanya para ulama itu menyikapinya, alhamdulillah ini ketemu, ini pelengkap, ini bayan, penjelas. Karena terkadang ada kalanya akal itu nggak bisa tuh dibawa ke sana. Gimana melogikakannya? Tiba-tiba di zaman Nabi Soleh ada unta lahir dari celah batu. Gimana logikanya? Sementara unta harusnya lahir dari ibunya unta. Kan teka jawab kan? Lalu gimana cara melogikakannya? Nabi Adam tidak dilahirkan tapi diciptakan. Coba kebayang Bismillahirrahmanirrahim. Terus nanti pertanyaannya, tua mana Nabi Adam dengan Pithecanthropus erectus? Wah, ini kan para dosen semua nih, ya kan? Kebayang kan? Tua mana tuh? Itu kan? Nah, ini nanti ada di kajiannya, di tafsir hal-hal seperti itu, ya kan? Jadi susah untuk dijawab dengan logika. Agama tuh memang begitu. Gimana mau logikakannya? Cucu Nabi Adam, Aus bin Unuk, usianya 3.500 tahun. Kebayang tak? Aus bin Unuk tingginya berkali-kali lipat lebih tinggi dari Nabi Adam. Di hadis riwayat Imam Bukhari itu disebutkan tinggi Nabi Adam itu 60 hasta. Hasta kan ini nih, tulang yang sebelah luar nih, hasta. Nah, hastanya hasta orang Riung Bandung, hasta orang Arab. Kebayang hasta 60 hasta tinggi Nabi Adam. Berarti perkiraan tinggi Nabi Adam itu antara 27 sampai 30 meter. Cucu Nabi Adam, Aus bin Unuk, berkali lipat lebih tinggi dari Nabi Adam. Itu diceritakan di tafsir ada. Susah untuk menerima secara logika. Dan hidupnya di zaman Nabi Sid, Idris, Nuh, Ibrahim, Ishak, Ismail, Yakub, Yahuda, Yusuf. Tuh, kebayang kan? Daud, Sulaiman, Ilyasa, Zakaria, Yahya. Tuh. Dan meninggalnya Aus bin Unuk itu di zaman Nabi Musa karena berantem dengan Nabi Musa.
Gimana nih? Itu agama tuh begitu. Jamaah rahimakumullah. Terkadang banyak hal yang tidak terjawab oleh logika kita, akal kita. Sama dengan kehidupan ini juga terkadang sulit kita untuk melogikakannya. Ujub-ujub sudah seperti ini kan? Anak sudah banyak, cucu sudah banyak, teka rasa. Kita-kita nih yang sudah sepuh seperti ini kan, bangun dini hari jam 2 malam, nyalieu ke kiri, alhamdulillah geningan ya Allah, abi teh geus kulam jeung nini lagi sami, alhamdulillah ya Allah, cek nini teh nyalieu ke sebelah kiri teh, alhamdulillah ya Allah, abi teh geus kulam jeung aki. Tapi ini mah tenang aja, ini mah sakinah, Tahu Bapak Ibu rahimakumullah, sakinah sanajan aki-aki ge. Nah, jadi ada kalanya kadang agama itu susah untuk dilogikakan, tapi itu diceritakan ada. Nah, kita kembali ke Umar. Ada yang mengusulkan udah bikin nama kalendernya Al-Fil. Ada yang mengusulkan Rabiul Awal, karena lahirnya Nabi Muhammad. Ada yang mengusulkan nama yang lain. Akhirnya usulannya diterima dari Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib bilang, kita bikin namanya Hijrah saja. Makanya kalender Hijriyah. Kenapa diambil dari Hijrah? Karena ini perjalanan yang monumental, istimewa. Ini pengalaman merubah peradaban, kata Ali bin Abi Thalib. Dan di Al-Quran banyak ayat-ayat yang menyebutkan kata-kata hijrah. Walladzina hajaru wajahadu lanahdiyannaha subulana. Banyak ayat-ayat yang mengungkapkan kalimat hijrah. Akhirnya usul itu diterima, makanya sekarang jadi kalender Hijriyah. Walaupun kita lebih favorit, lebih akrab dengan kalender hitungan Masehi. Tuh, saking favoritnya terkadang kita dengan kalender Masehi, lahir anak bulan Januari, kebetulan laki-laki, bikin nama Januar, kan begitu kan? Kita lahir anak bulan Mei, kelarasan istri Mailani, nah gitu. Saking favoritnya, tapi tidak perlu jadi masalah. Nanti Bapak Ibu gara-gara kajian subuh ini, wah berarti nama anak kita harus bernuansa Islami. Wah itu bubur bodas bubur burem segala tuh ngorobinu gitu mah. Nah, minimal kita akrab dengan itu, Januari, Februari, Maret, April. Walaupun dalam sejarahnya diambil dari nama dewa, diambil dari nama tokoh, diambil dari nama suasana juga gitu. Januari sampai Desember. Nah kalau bulan Islam, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Nah, alhamdulillah Bapak Ibu kalau diingatkan begini, alhamdulillah mual ingat mual. Dah saya ngapalkan dukieu mah. Nah, santri juga harus rutin diingatkan. Jadi Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sa'ban, Ramadan, Zulqa'dah, Zulhijjah. Berarti kalau hitungan Islam, Zulqa'dah bulan 11, Zulhijjah bulan 12, Muharram bulan 1. Oke, sepakat kata Umar bin Khattab, nama kalender kita Hijriyah. Sekarang bulan pertamanya bulan apa? Tuh. Karena dalam Islam semua bulan istimewa. Ada yang mengusulkan bulan pertama bulan Ramadan karena bulan suci. Ada yang mengusulkan bulan pertama bulan Syawal karena bulan pertumbuhan. Begitu, ya kan? Ada yang mengusulkan bulan pertama bulan Zulqa'dah karena tersimpulnya sebuah ikatan-ikatan hukum dan ketentuan sejarah perjalanan untuk kumpul di Mekah dan adanya nanti proses tawaf di bulan berikutnya. Tuh. Ada yang mengusulkan bulan pertama Rabiul Awal karena itu kelahiran Nabi Muhammad. Itu. Tapi ke Umar bin Khattab enggak, kata Umar bin Khattab, saya lebih cenderung bulan pertama itu milihnya bulan Muharram.
Ini nanti kaitan bulan Muharram ini ada tradisi peradaban manusia sejak zaman Nabi Adam sampai dengan kita hari ini, kata Umar bin Khattab. Dan banyak peristiwa itu terjadi bulan Muharram, kata Umar bin Khattab. Tuh Umar bin Khattab berargumen. Walaupun antara Umar bin Khattab dengan Ali bin Abi Thalib ini kecerdasannya luar biasa. Bapak Ibu rahimakumullah, kalau menemukan kata-kata bijak dan hikmah itu banyaknya dari Ali bin Abi Thalib. Nah, ini super cerdas, sepupu Rasulullah. Berikut menantu Rasulullah, Ali bin Abi Thalib. Akhirnya sepakat bulan pertama ditetapkan bulan Muharram. Tapi sebegitu pun perlu dijelaskan ini alasannya apa bulan Muharram. Maka kita temukan catatan bulan Muharram, Nabi Adam dan Siti Hawa diciptakan bulan Muharram. Bapak Ibu rahimakumullah, perhatikan kalimatnya. Nabi Adam dan Siti Hawa diciptakan bulan Muharram. Kalimatnya bukan dilahirkan. Nanti kalau Nabi Adam dilahirkan, pasti kesananya ditanya, indung bapana saha? Kalau sudah nyari indung bapana saha, berarti bidana nu mana ya teh? Kudu neangan akta kelahiran segala teh. Nabi Adam, makanya tidak ditemukan. Bahasanya diciptakan. Nanti ketika Nabi Adam diturunkan ke bumi, fatalaqa Adamu min rabbih bikalimatin fataba alaihi innahu wat-tawwabur rahim. Kaget Nabi Adam ketika turun ke bumi. Nah, kagetnya tentang apa nanti kita singgung tuh nanti sedikit di ujung. Jadi bulan Muharram Nabi Adam, Siti Hawa diciptakan. Bulan Muharram taubat Nabi Adam diterima oleh Allah. Makanya oleh Rasulullah kalimat zikir Nabi Adam ini dimasyhurkan. Maka penting nih Bapak Ibu rahimakumullah, jadi amalan kita nih ada 3 doa tuh. Rabbana zolamna anfusana wa illam tahfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nabi Adam. Satu lagi yang kedua Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minas zalimin. Nabi Yunus ketika terperangkap di dalam perut ikan paus. Nah, ini satu lagi saya singgung tentang agama, terkadang tidak bisa dilogikakan. Gimana caranya orang bisa hidup di dalam perut ikan paus? Tuh, Nabi Yunus. Di zaman kita bisa hidup di perut ikan paus, tapi kartun. Nah, ya kan, seri kartun Avatar ya, kira-kira ya. Bisa tuh hidup dalam perut ikan paus. Ya, ini sejenis kita begini nggak akan bisa. Nah, itu Allah ya tetap hidupkan Nabi Yunus di dalam perut ikan paus. Jadi 2. Baru nanti Nabi Muhammad, astagfirullahaladzim, 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 allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ini hadisnya ada nih Bapak Ibu rahimakumullah. Ini masyhur hadisnya, sahih. Ini amalan baik untuk rutin dibaca setelah selesai sholat 5 waktu. Berarti yang pertama Nabi Adam diciptakan bulan Muharram, Siti Hawa diciptakan bulan Muharram, diterima taubatnya bulan Muharram. Walaupun nanti semua tentang bulan Muharram ini tidak terbahas semua nih Bapak Ibu rahimakumullah, tapi ada satu nanti kita fokuskan tentang Nabi Adam. Karena kaitannya dengan surah Al-Baqarah ayat 30, wa izqala rabbuka lil malaikah inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataz'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu biha bihamdikot wa nuqad disulak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Nanti kita fokuskan ke ayat itu. Nah, tapi kita sebutkan dulu nih alasan Umar tentang bulan Muharram. Terus berikutnya Nabi Ibrahim dilahirkan bulan Muharram. Nabi Ibrahim selamat dari api yang disediakan oleh Raja Namrud sehingga membakar Nabi Ibrahim bulan Muharram. Sehingga Allah berfirman di surah Al-Anbiya, qulna yana rukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, kami berfirman kepadamu, kata Allah. Sehingga api
khusus untuk Nabi Ibrahim lari dari sifat aslinya, panas dan membakar. Sehingga Nabi Ibrahim berada di dalam api terasa seperti berada di dalam es. Rukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Bulan Muharram. Oke. Terus Nabi Musa selamat dari kejaran Fir'aun, berikut Fir'aunnya tenggelam ketika lautnya menyatu kembali airnya. Itu terjadi pada bulan Muharram, tepatnya 10 Muharram. Makanya ada yang disebut dengan Yaumul Asyura, hari Asyura. Jadi sejarah saum 10 Muharram tuh begini nih, Bapak Ibu rahimakumullah. Rasulullah kan pindah nih ke Madinah. Di Madinah kan di sana ada agama lain. Agama lain ini, Yahudi dan Nasoro ini, itu sangat mengistimewakan tanggal 10 bulan Muharram. Disebut dengan hari Asyura. Dan hari itu mereka saum. Ketika Rasulullah berbincang dengan sahabat, ini agama Yahudi dan Nasoro, tanggal 10 Muharram, saumnya saum apa? Saum Asyura. Dalam rangka apa? Dalam rangka mengenang kesuksesan Nabi Musa. Ketika dikejar oleh Raja Fir'aun, selamat, berikut Fir'aunnya meninggal pada hari itu juga. Maka wujud dari rasa syukur itu rutin setiap tanggal 10 bulan Muharram, itu saum. Kata Rasulullah, kita umat Islam itu lebih memuliakan Nabi. So, ini kan kita rasakan kan di Islam ini kan, Isa itu Nabi istimewa di Islam, tidak pernah ada perdebatan di kita. So, Zakaria, Yahya, Musa, Ilyasa, coba di kita. Nabi Uzair yang dibanggakan oleh orang Yahudi, bagi kita Nabi yang tidur sampai 300 tahun. Coba. Apalagi Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, ya, Ishak, rumpun yang melahirkan rumpun Yahudi sampai hari ini. Nabi Ismail cabangnya gitu kan, anak dari Nabi Ibrahim. Sehingga kata Rasulullah, kita lebih layak untuk saum. Makanya disunahkan juga umat muslim saum Asyura. Terus kata sahabat, ya Rasulullah, kalau kita ikut saum Asyura juga berarti sama dengan orang Yahudi dan Nasara, karena mereka mengutamakan saum tanggal 10 bulan Muharram. Kalau begitu kata Rasulullah, tambah 1 hari lagi sebelumnya, makanya ada saum Tasu'a. Begitu tuh Bapak Ibu rahimakumullah sejarahnya. Makanya ada saum Tasu'a 9 Muharram sama 10 Muharram. Ada riwayat yang menyebutkan Rasulullah tidak sempat saum tanggal 9 bulan Muharramnya karena keburu meninggal. Tapi itu sudah diucapkan oleh Rasulullah, nanti kalau umur sampai tahun depan, maka tanggal 9-nya juga kita saum. Makanya hari ini sunnahnya saum Tasu'a, saum Asyura. Saum sunnah ya Bapak Ibu rahimakumullah. Yang saum alhamdulillah, tidak saum juga tidak apa-apa. Yang penting mah jangan sampai yang sunnah menjadi wajib. Ma ujibu malam yujib. Jadi ada kaidahnya. Jangan mewajibkan sesuatu yang sunnah yang sifatnya tidak wajib. Jadi Bapak Ibu kalau lagi saum sunnah di rumah biasa aja. Jadi nggak usah seperti saum wajib begitu kan, menyediakan bukaan seperti istimewa bisa juga saum wajib. Terus yang di rumah asal kesindiran dianggap seperti kurang rajin ibadah, itu nggak boleh, nggak boleh. Karena ibadah tidak boleh membuat orang lain menjadi tidaknya nyaman gitu. Ibadah itu harus bikin nyaman begitu. Sama Bapak Ibu rahimakumullah juga begitu di masjid ini. Mau yang sunnah, mau langsung duduk juga duduk, mau baca Quran baca, mau enggak juga tidak apa. Jadi ibadah itu harus kenyamanan, keringanan. Nanti kalau bahasan saya di Majelis Talim kaum ibu biasanya lebih ramai itu Bapak Ibu rahimakumullah. Ibadah itu ketika kita Allahu Akbar, kita sudah istimewa di hadapan Allah. Pertama, Allah takdirkan kita rajin sholat. Yang kedua, Allah takdirkan kita rajin ke masjid. Yang ketiga, Allah takdirkan kita kenal dan selalu dekat dengan Allah.
Itu sebuah keistimewaan sholat. Makanya nanti kalau berbicara tentang fikih yang berkaitan dengan sholat, yang membatalkan sholat itu hanya sedikit. Satu, batal wudu, otomatis batal sholat. Makan, minum nggak boleh dalam sholat. Bergerak lebih dari 3 kali, Imam Syafi'i, imam yang lain mah nggak apa-apa. Tuh kan? Coba. Sedikit yang batalkan sholat mah. Nah, hanya itu. Terus yang berikutnya, ngalamun batal nggak sholat? Tidak. Lupa rokaat? Tidak. Kerpaciwuh sholat asar, tidak sempat berjamaah. Kerpaciwuh sholat asar, tidak sempat berjamaah. Otomatis kalau tidak 3 rokaat, bablas 5 rokaat. Karena kantos ngalaman, alhamdulillah. Minum Pak Ustaz. Lain kantos ngalaman, minum. Nah, pertanyaannya batal nggak? Tidak. Nah, itu kan. Coba. Kaum ibu mah paciwuh di dapur. Alhamdulillah. Bacaan juga bisa salah, teteh. Alhamdulillah kita kan ada imam tetap nih. Coba nih bapak-bapak DKM disuruh jadi imam maksakeun. Gagah maca surah juz amma, ayat rada panjang. Yang dibaca surah At-Tin, watini wazaitun, waturisi nin, wahajal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Summa radadnahu asfalasa ilin illal ladzina amanu. Tadi dia tadi sok ngecelok teh. Ka mana belokna ya teh? Ka mana belokna? Illal ladzina amanu. Ya alhamdulillah deh imam tetap mah. Jangan DKM yang jadi imam. Bisa ayatnya belok. Pasti dina kalimat illal ladzina amanu. Itu kalau tidak betul-betul kuat ingatannya, nyaman hati dan pikirannya, itu bisa illal ladzina amanu jadi wa amilus solihati itu. Hari awal nama Atin berakhir dengan al-asri itu. Nah, itu bisa seperti itu tuh kejadiannya. Padahal illal ladzina amanu saya juga jadi lupa tuh akhirnya kan. Nah jadi falahum ajrun ghairul mamnun fama yukadzibuka ba'dubidin alaihissallahu biahkamil hakimin. Kita yang sudah jadi ustadz begini, Bapak Ibu rahimakumullah, biasanya kalau ngimaman itu lebih nyaman baca juz amma itu yang rada panjang, karena itu lebih mudah, lebih runut begitu. Sering memang ngalaman kejadian sanajan jadi ustadz baca juz amma yang pendek itu bisa salah. Ya itu. Makanya saya kalau subuh kadang kalau imaman itu di Masjid Muhajirin yang komplek BPKP. Itu bina rutin saya sudah lama sekali sampai hari ini. Itu kalau kebagian imaman itu surah Al-Insan, surah Al-Muluk gitu, jadi runut itu. Baca yang pendek kadang gini kejadiannya, apalagi pengurus DKM. Syukur ada imam tetap mah gitu kan. Nah pertanyaannya salah baca ayat batal nggak? Enggak. Lupa rokaat batal nggak? Enggak. Sholat bareng ngalamun batal nggak? Rakaat pertama ingat istri, rakaat kedua ingat rumah, rakaat ketiga ingat cucu. Tuh kebayang, coba kan pas rakaat ketiga bingung, alhamdulillah ya Allah aina katilu kaopat rakaat. Nah seperti itu kan, dipungkas ya 3 rakaat, nyamannya asar 3 rakaat sah. Tiba-tiba sudah 4 rakaat bingung, perasaan mana betilu anggo saya langkungan begitu beres sholatnya alhamdulillah asar 5 rakaat terbatal. Nah ini nih ketentuan terbatal itu. Belum lagi sholat bareng ngalamun yang lain. Nah jamaah rahimakumullah, jadi bulan Muharram itu kata Umar bin Khattab ya. Kemudian Nabi Nuh ya menemukan daratan setelah dunia tenggelam, itu bulan Muharram. Nabi Ayub disembuhkan oleh Allah dari penyakit. Secara medis bingung penyakitnya apa Nabi Ayub. Tapi istri 4, 3 tidak kuat, sisa 1 Nabi Ayub. Ya, coba. Terus yang berikutnya lagi diusir dari lingkungan, kebun terbakar, ternak mati.
anak sambil makan bareng ngantunkeun. Nabi Ayub cobaannya berat. Istri pertama, istri yang bersama dengan Nabi Ayub ini yang satu-satunya masih bertahan protes, ya suamiku, engkau itu nabi dan rasul Allah, minta kepada Allah, nanti Allah akan ijabah karena engkau nabi dan rasulnya. Kata Ayub balik nanya kepada istrinya, istriku, berapa tahun kita hidup kaya raya? Kata istrinya, 60 tahun. Nah sekarang berapa tahun saya sakit? Kata Ayub, baru 17 tahun, belum sebanding. Namun berkeluh kesah kepada Allah tidak tuh Ayub. Makanya di pengasingan Nabi Ayub itu tinggal dengan istrinya semacam guha gitulah, ada celah batu, di depannya itu ada wadi ya, cekungan yang air berkumpul di sana. Jadi Ayub minum tuh dari air itu. Tanpa sengaja ketika mengambil air dengan tangannya, maka kalimat Ayub, aduh ya Allah, ini air meni segar, meni nikmat. Mugia ya Allah, ini air bikin kenyamanan, bikin kenikmatan, kata Ayub. Itu kan ujung-ujungnya minta sehat kan? Tuh, kalimat Ayub itu. Alhamdulillah dengan syariat air itu penyakit Ayub sembuh. Nah, itu disembuhkannya bulan Muharram. Ayub. Nah terus Nabi Isa diangkat ke langit. Kalau di surah At-Taubah itu disebutkan bala rafa'ahullah. Nabi Isa itu tidak meninggal tapi diangkat, walaupun itu jadi kontroversi. Tuh. Tetap saja ada tafsir yang menjelaskan, ulama yang mengatakan Nabi Isa itu meninggal, begitu. Tapi nanti kalau dirunut di cerita-cerita yang lainnya, nanti Nabi Isa itu diangkat oleh Allah. Karena dunia ini nanti akan mengalami sesuatu yang disebut dengan Ya'juj dan Ma'juj. Ada Dajjal, ya. Kemudian ada yang disebut dengan Ad-Dukhon, kabut gitu. Nah, ini nih kajian yang begini nanti khusus nih, Bapak Ibu rahimakumullah. Terus ada yang disebut dengan Imam Mahdi. Nah, terus yang bisa membunuh Dajjal itu Allah sudah menetapkan hanya Nabi Isa, makanya Isa akan turun kembali. Nah, ini nanti kajian analis khusus itu, ya, karena kajiannya tafsir itu terlalu dalam. Nah, jadi Nabi Isa diangkat ke langit oleh Allah pada bulan Muharram. Jadi banyak keistimewaan, kata Umar bin Khattab. Jadi kalau kita tetapkan bulan Muharram bulan pertama, ini akan mengangkat sejarah. Dan sejarah ini sejarah ketauhidan. Agama ini sempurna di zaman Rasul dan Nabi masing-masing zamannya. Nah, ini perlu nih Bapak Ibu rahimakumullah, kalimat ini saya ungkapkan. Agama ini sempurna, syariatnya sempurna sesuai dengan Rasul dan zaman Nabinya masing-masing. Sempurnanya zaman Nabi Muhammad, ya ini syariatnya sudah komplit, sholat, saum, zakat, infak, sedekah, haji, nikah, diatur semua. Dari bangun tidur sampai tidur lagi lengkap, dan tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad khataman nabiyyin. Apakah sholat ada di zaman nabi sebelumnya? Ada. Nabi Sulaiman wajib sholat asar, ada, tapi tidak ditemukan sholat Nabi Sulaiman itu apakah sama dengan sholat kita. Itu bacaannya, gerakannya, ya, kaifiahnya itu masih dalam kajian tentang Nabi Sulaiman. Karena kalau bacanya sama dengan kita, Nabi Muhammadnya belum lahir kan? Allahumma sholli ala Muhammad. Tapi Nabi Sulaiman itu ada syariat sholat. Nabi Daud syariat sholat ada. Bahkan dengan umatnya juga, satu hari saum, satu hari berbuka, terus saja begitu. Nabi Daud syariat itu ada, cuman yang kuat menjalankan syariat itu hanya Nabi Daud. Nabi Isa itu kewajiban saumnya itu 40 hari, bukan 40 hari, 2 bulan berturut-turut. Makanya mereka itu sebetulnya tahu tentang syariat itu, tapi memang tidak diamalkan, tidak dijalankan. Jadi syariat saum sudah ada di zaman Nabi Isa. Nabi Ibrahim juga ada syariat sholat. Sholat Nabi Ibrahim itu, ya, pagi nih, jam-jam segini nih. Nah, Nabi Ibrahim. Terus nanti hurubus samsi, ketika matahari akan tertutup, tenggelam. Nah, Nabi Ibrahim.
Jadi Nabi itu syariatnya itu sesuai, sempurna di zamannya. Tuh. Nanti lebih dipatenkan lagi, lebih disempurnakan lagi di zaman Nabi Muhammad. Makanya sekali lagi nih Bapak Ibu rahimakumullah, agama terkadang bisa diikuti oleh akal kita, tapi ada kalanya akal kita mentok, kita hanya pasrah kepada Allah. Gimana melogikakannya coba ketika Allah memberi kehususan dan keistimewaan? Saya ulang kembali kalimatnya, kehususan dan keistimewaan. Yang belum tentu kehususan dan keistimewaan ini diberikan Allah kepada kita umat Muhammad. Mana kehususan dan keistimewaan? Berapa istri Nabi Daud? Tuh, Bapak Ibu pernah dengar? Berapa istri Nabi Daud? Istri Nabi Daud 100. Nah, apa ya? Kehususan dan keistimewaan. Nah, ini agama nih, agama. Kehususan dan keistimewaan. Nabi Daud istrinya 100, kalau saumnya berselang hari berarti 1 bulan saum Nabi Daud berapa hari? 15 hari. Istri 100 masih sanggup saum 15 hari selama 1 bulan. Nabi Daud, bapak-bapak yang sekarang istri 1 saumnya berapa hari? Sebulan. Berat kan? Beda kelas kita dengan Nabi Daud. Tuh, coba kebayang tuh kehususan keistimewaan. Jangan dibayangkan nanti umat Muhammad ini beda itu. Nah, terus anak Nabi Daud, Nabi Sulaiman, berapa istrinya? Dicatat dalam tafsir, dalam sejarah di kitab tafsir Ibnu Katsir. Nabi Sulaiman lebih dahsyat lagi, istrinya 700. Oh, kebayangkan Bapak Ibu rahimakumullah, gimana nih ngasuh istri sampai 700? Tapi Allah juga beri kehususan dan keistimewaan kepada Nabi Sulaiman. Istri 700 dalam 1 malam sanggup menemui istrinya 70. Kebayang tuh dasarnya fisik Nabi Sulaiman. Nih bapak-bapak yang ada di sini dikasih 1 juga langsung tepar tuh, langsung pingsan. Kebayang tuh coba. Nah, itu diceritakan di tafsir. Nah, ini nih yang tadi saya ungkapkan di awal Bapak Ibu rahimakumullah. Agama bisa diikuti dengan akal, ada kalanya akal nggak bisa ngikutin itu, tapi Allah beri kehususan. Dan bapak-bapak ini, bagi yang masih segar, bagi yang masih muda, nikah lagi, sunnah Nabi, hati-hati dengan bahasa sunnah Nabi. Harus betul-betul ditelusuri, dipelajari dengan baik. Kalau ngikutin sunnah Nabi, Nabi nikah lagi setelah Siti Khadijah meninggal. Berarti bapak-bapak kalau mau nikah lagi nunggu istri. Tuh, kebayang kan? Cek emak-emak jeung ibu-ibu nu aya di ruang hijab teh cenah. Si bapak berharap si mama yang meninggal, ngadon manehna nu teu heula tuh kan? Kebayang tosok coba urusan umur. Nah, kalau bicara sunnah itu begitu coba. Sunnah Nabi kalau nikah lagi, sok sekarang kita hitung coba sunnah Nabi. 1, nuturkan sunnah Nabi, istri pertama harus meninggal. Setelah itu usia Nabi 54. Istri pertama setelah Siti Khadijah meninggal, Siti Saudah. Berapa umur Siti Saudah? 56 tahun. Tuh. Berarti syarat sunnah Nabi 1, istri pertama harus meninggal. Yang kedua, nikah dengan Nini. Ya. Baru nikah dengan Siti Aisyah usia 9 tahun. Baru nikah dengan Hafsah. Tuh, anak Umar bin Khattab usia 19 tahun. Nah, setelah itu lanjut lagi nikah dengan Salmah. Tuh, kebayang kan? Rasulullah karunya lihat Salmah, suaminya Abdullah meninggal di perang Uhud. Salmah repot ngasuh anak sampai 10. Tuh. Berarti syarat berikutnya yang namanya sunnah Nabi harus nikah dengan janda anak 10. So, tuturkan tah sunnah Nabi teh. So, tuturkan sunnah Nabi. Nikah dengan janda anak 1 aja repot, sudah luar biasa gitu kan. Ya mah janda anak 10, sok kabayang teh. Itu tuh bahasa sunnah Nabi. Wah, yang diberikan oleh Allah. Ya, jadi belum lagi cerita berikutnya nih, karena aslinya Rasulullah itu istrinya sampai 14 itu, sampai 14. Nanti ada 1 istri dari turunan Yahudi, Sofia.
itu cerdas, cantik itu. Pokoknya asik tuh ngebahas yang itu. Tapi nanti kalau terlalu asik ngebahas itu nanti ibu-ibu jadi nggak nyaman tuh, marah ranyun kayak ibu-ibu tuh. Jadi baik Bapak Ibu rahimakumullah. Nah, jadi itu alasan Umar bin Khattab kenapa menjadikan bulan Muharram bulan pertama dalam Islam. Yang paling monumental dari bulan Muharram diciptakannya Nabi Adam. Ya, diciptakan Siti Hawa, diterimanya taubat Nabi Adam. Itu bulan Muharram, ya. Ketika Allah berfirman, "Wa qala rabbuka lil malaikah inni ja'ilun fil ardi khalifah." Allah berfirman kepada para malaikat, "Inni ja'ilun fil ardi khalifah." Aku akan ciptakan di dunia ja'ilun fil ardi khalifah. Ya. Jadi hamba Allah, manusia fil ardi khalifah. Nanti mereka di bumi jadi khalifah. Makanya Profesor Dr. Quraish Shihab di dalam tafsirnya Al-Misbah hanya menguraikan beberapa saja makna khalifah. Satu, khalifah itu bisa diartikan memimpin hukum. Karena manusia diikat oleh satu ikatan tertentu, maka peradabannya baik. Nah, itu karakter manusia. Lalu kenapa nanti di surah At-Taubah ayat 36 tadi arba'atan hurum, ada 4 bulan yang diharamkan. Ada apa dengan diri manusia sehingga harus ada 4 bulan yang diharamkan? Haramnya haram apa? Haram berperang dan menumpahkan darah. Kalau ada larangan 4 bulan haram berperang menumpahkan darah, berarti sudah turun-temurun karakter manusia punya sisi gelap. Dan manusia ini makhluk paling super di dunia. Ini yang dimaksud Allah makna dari khalifah berikutnya. Nah, nanti arti khalifah berikutnya ini manusia yang menguasai peradaban. Jadi kalau bahasa sekarang inovatif, kreatif. Sekarang sudah tidak perlu lagi pakai telepon kabel. Sekarang semuanya pakai seperti ini kan? Kabelnya di mana? Tuh kan, coba kan? Canggih kan? Coba kita renungkan bersama. Di mana di dunia ini ada makhluk yang bisa menandingi manusia? Coba aja pikirkan. Nggak ada. Oh, katanya raja hutan hebat, singa. Singa jadi sirkus. Ayo coba. Oh, katanya King Cobra bisanya bisa membunuh 10 gajah. King Cobra masuk kerangkeng. Benar? Tuh. Lihat di internet, di televisi malah diajak sinetron King Cobra. Tuh. Kurang apa manusia? Benar? Tuh. Jin, dedemit, apalagi genderuwo, apalagi kuntilanak, ku manusia diajak sinetron, lihat di televisi. Nah, ini ja'ilun fil ardi khalifah, dasar. Tapi ingat, manusia punya sisi gelap. Makanya sampai ketika Allah ciptakan 12 bulan, ada 4 bulan haram perang, haram menumpahkan darah. Sehingga tradisi ini ngalir di kita. Ingat ya, bukan agama tapi tradisi dalam rangka memperingati bulan Muharram. Karena berhenti perang, istirahat, berarti alat perangnya dimandiin, dicuci tuh di sana di wetan. Itu sebenarnya mah kalau Bapak Ibu mau tahu, tapi jangan saling salah menyalahkan, nanti heboh tuh rame gitu. Ya, itu udah budaya saja, budaya. Begitu. Coba pertanyaannya, sisi gelap manusia. Sampai kapanpun selama masih ada manusia, perang tidak pernah selesai. Hari ini banjir darah Palestina, Yahudi, coba. Terus Soviet dengan Ukraina. Manusia itu punya sisi gelap. Mau bukti kalau kita punya sisi gelap nanti kalau bagi waris. Coba kalau nggak percaya, coba rasakan tuh. Kenapa ada hukum waris, hukum faraid? Kita punya sisi gelap. Atuh neng karunya, kalau sudah nggak cocok dengan suami, kalau sudah tidak searah, sehati dan sepemikiran, sering berantem, sering debat, sudah serahkan saja suami itu kembali ke keluarganya, ke orang tuanya. Satu institusi ngadon di borgol, di banjur. Setelah dibanjur terus dikumakan, dibelem. Tapi itu manusia punya sisi gelap. Nah ini.
Jadi ketika Allah ciptakan Nabi Adam, ini makhluk, di sisi lain laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Di sisi lain summa radadnahu asfala safilin. Ini makhluk mulia, di sisi lain dia punya sisi gelap, nanti bisa jatuh derajatnya. Makanya manusia ini mengerikan. Nah, karena manusia ini punya sisi gelap, maka diturunkan nabi, diturunkan syariat untuk menuntun agar stabil. Dibuatlah kaifiah ibadah agar jiwanya tenang. Makanya setiap kita sholat, hati dan pikiran kita tenang, nyaman. Sisi gelap kita itu terkawal, terjaga. Saum melatih hawa nafsu kita agar kita menjadi hamba yang sempurna. Itu tujuan syariat. Nah, Nabi Adam diciptakan 5483 atau 5843. Mungkin di situ tuh kalimatnya. Oke. Sebelum Masehi. Sekarang tahun Masehi 2024. Coba ditambahkan. Berarti kira-kira berapa ribu tahun? Lebih kurang 7.000 tahun. Ditemukan Pithecanthropus erectus 700.000 tahun. Tua mana? Ayo Bapak Ibu rahimakumullah. Ya, para dosen hungkul gitu. Tua mana? Nabi Adam lebih kurang 7.000 tahun yang lalu diciptakan Allah. Ditemukan fosil Pithecanthropus erectus 700.000 tahun yang lalu, atau penggalan sampai 1 juta tahun yang lalu. Kalau begitu tua mana? Tua Pithecanthropus erectus. Makanya jangan aneh kalau ada analisis mengatakan Adam itu bukan manusia pertama. Tapi ketika firman Allah surah Al-Baqarah ayat 30, ya wa isqala rabbuka lil malaika inni ja'ilun fil ardi khalifah, apa kata para malaikat? Qalu ataz'alu fiha mayufsidu fiha wa yasfikud dima. Ngapain ya Allah ciptakan lagi yang kayak begini? Kerjaannya pasar, bikin kerusakan. Kerjaannya saling menumpahkan darah. Pertanyaan berikutnya, kata ulama tafsir, malaikat tahu dari mana? Adam aja baru diciptakan, kok malaikat bisa punya sanggahan? Ngapain ciptakan lagi yang kayak begini? Kerjaannya saling menumpahkan darah, bikin kerusakan. Berarti malaikat sudah lihat contoh. Tuh kan? Seperti itu tuh Bapak Ibu rahimakumullah cara memahaminya. Makanya tidak perlu ada perdebatan. Teori Charles Darwin, manusia secara evolusi berasal dari, nah, itu kan ya, tidak perlu jadi perdebatan. Allah ciptakan Adam, makhluk yang sempurna. Ada jenis yang sama dengan Nabi Adam dari makhluk yang sebelumnya. Tapi secara fisik, secara akal, secara tuntunan syariat, ini manusia yang sempurna. Baru lebih kurang 7.000 tahun yang lalu diciptakanlah Adam. Karena manusia habis di dunia di zaman Nabi Nuh. Coba. Tersisa nanti anak Nabi Nuh 3, Ham, Sam, Yafit. Masih ingat pelajaran SMP kan? Kanaan dan ibunya durhaka. Nah, Ham, Sam, Timur Tengah sampai ke kita. Yang dua ini nih, Ham, Sam. Nah, Yafit Eropa. Makanya disebutlah Adam bapak manusia, Nuh bapak bangsa, Ibrahim Abul Anbiya, bapaknya para Nabi Ibrahim. Tuh. Lahir 2 anak. Dari istri pertama Nabi Ishak, dari istri kedua Ismail. Dari Nabi Ishak punya anak kembar Yakub dan Asar. Tuh. Itu bahasanya bahasa Ibrani. Jadi Nabi Yakub anak dari Nabi Ishak itu kembar itu. Yakub dan Asar. Yakub membara ke Irak. Di Irak nikah dengan anak paman dari sebelah ibu. Tuh, nggak tanggung-tanggung Nabi Yakub. Yang dinikahi oleh Nabi Yakub 2 kakak adik. Tuh, anak Pak Laban. Tuh, saudara dari ibunya Nabi Yakub. Istri pertama namanya Laila, istri kedua namanya Ribqah. Laila itu anaknya 12.
Tuh, Laila. Tuh, Ribqah anaknya dua, Nabi Yusuf sama Bunyamin. Yusuf nanti jadi raja, nikah dengan Julaiha, tidak punya anak dan keturunan sampai meninggal. Tapi Bunyamin cucunya Nabi Yunus. Ini alur Nabi Yakub nih, coba kebayang. Yang tembus ke Ishak. Nah, kemudian anak Nabi Yakub dengan istri pertama Laila, ada satu orang namanya Yahuda, super cerdas. Inilah diambil nama klan Yahudi sampai hari ini. Nah, ini Bapak Ibu rahimakumullah, ngaji begini jadi asik nih. Teka rasa itu nggak jam genap itu. Biasanya jam begini kan sudah selesai nih ngajinya nih. Seperti ini coba. Nah, ini luar biasa nih cerita Muharram. Nah, nanti kan kekritisan kita untuk memahami. Makanya firman Allah surah Al-Baqarah ayat 30 itu, Bapak Ibu rahimakumullah, itu masih terus dikaji, dianalisis. Pertanyaannya, malaikat tahu dari mana? Ketika Adam diciptakan, ini nanti karakternya bikin kerusakan, saling menumpahkan darah. Nah, terbukti kan manusia begini kan, eren-eren itu menumpahkan darah. Coba banjir darah itu terus di Palestina itu. Nah, itu karakter manusia. Nah, kita juga dalam suasana sejuk lembut begini, dimensi gelap kita ada, jangan salah. Makanya orang soleh itu di kesendirian seperti itu, di keramaian juga seperti itu. Itu ciri orang soleh. Karena kebanyakan kita kalau lagi di kesendirian banyak bikin masalah. Tuh, tapi ketika di orang ramai itu penuh pesona. Tuh, kan? Kalau di keramaian begini kan kita jadi relawan nih. Rela dan menawan. Tapi kalau di kesendirian sok arah-arah itu kan. Nah, itu makanya kata Rasulullah, mengukur orang yang soleh dan beriman berkelas tinggi di kesendiriannya, sirun. Nah, itu kita punya sisi gelap dan malaikat tahu dari mana ya. Kalau ini ja'ilun fil ardi khalifah, ini bikin kerusakan dan saling menumpahkan darah. Sehingga kata Allah di ayat berikutnya, qalu ataz'alu fiha may yufsidu fa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Dijawab oleh Allah di ayat itu paling ujung, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Kami lebih tahu, kata Allah, daripada apa yang tidak kamu ketahui. Maka ketika Adam taubat diturunkan ke bumi, fatalaqa Adamu min rabbi bi kalimatin fatama alaih. Adam, taubatmu diterima, tapi konsekuensi hukum tetap harus dijalankan. Kamu diturunkan ke bumi. Ketika Adam diturunkan ke bumi, Adam kaget melihat di bumi sudah banyak hamba-hamba Allah, makhluk-makhluk Allah, tapi tidak ada satupun yang mengenal Allah. Nah, itu Adam. Nah, itu Adam kaget. Padahal yang ciptakan bumi Allah, ciptakan air Allah, ciptakan udara Allah, beri matahari Allah, semua Allah. Tapi di bumi ketika Adam turun sudah banyak orang-orang yang mengisi bumi, tidak ada satupun yang mengenal Allah. Disitulah Adam diposisikan jadi nabi dan rasul. Adam diturunkan di sekitar Afghanistan, Siti Hawa diturunkan sekitar Timur Tengah. Makanya ketemunya di Bukit Jabal Rahmah. Tuh. Tapi jangan arah-arah ya di Bukit Jabal Rahmah. Ada tubuh hitam kan? Tuh, itu Indonesia mah naon deh gitu. Sok arah-arah itu. Nah, itu. Berapa lama Nabi Adam Siti Hawa terpisah ketika diturunkan ke bumi? Lebih kurang 200 tahun. Tuh, Nabi Adam harus jalan, mapai jalan sampai bisa ketemu dengan Siti Hawa. Butuh waktu berapa lama? 200 tahun. Tuh, kebayang. Jalan kaki kan pada waktu itu kan? Karena belum ada kereta cepat. Wus. Ya kan? Belum ada kereta cepat kan sayap. Langsung ketemu. Nah, jadi begitu tuh Bapak Ibu rahimakumullah. Itu alasan kenapa Umar bin Khattab menetapkan bulan pertama dalam Islam bulan Muharram. Banyak kisah, banyak sejarah, dan rangkaian ini tidak boleh hilang. Tidak boleh hilang. Ini catatan akidah, sejarah yang berkaitan dengan agama, sejarah yang berkaitan dengan akidah. Ya. Karena akidah ini ya, man qala la ilaha illallah dakhalal jannah.
Siapa yang sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah dipastikan masuk surga. Walaupun nanti tidak rajin ibadah, ya tetap masuk surga. Sanajan proses dulu, kira-kira begitu. Nah, kalau mobil sudah dibawa ke sawah, ke kebun, langsung masuk garasi enggak? Enggak, diseselah Pak. Masuk cucian dulu, itu kan. Setelah wangi, segar, cantik, mengkilat, wah baru masuk garasi. Kalau kita kotor berarti masuk mana dulu? Nah, kira-kira begitu. Tapi tetap masuk surga. Ini ibu-ibu ada di sana. Masuk surga itu pintunya banyak. Makanya surga 8 pintu, neraka 7 pintu. Gitu kan? Kenapa surga 8 pintu? Surga bisa dimasukin lewat pintu mana saja. Nah, sholat, saum, zakat, infak, sedekah, wakaf, haji, semua bisa. Ngasuh orang tua, keluarga, sakinah, mawaddah, warohmah. Yang terakhir masuk surga bisa lewat ilmu sabar. Tuh. Pas di surga tiba-tiba ada istri yang protes. Ya Allah, kenapa suami saya masuk surga? Sholatnya biasa, saumnya biasa, ibadahnya biasa-biasa saja, tidak ada istimewanya. Kenapa ya Allah suami saya masuk surga? Dijawab ke malaikat, Umi, suami Umi masuk surga karena sabar. Oh, bayang kan? Tadi kan ada kalimat kan, sabar bisa bikin masuk surga. Kata malaikat, suami Umi masuk surga karena sabar. Sabar dari apa? Kata istrinya, sabar dari Umi yang sering marah. Geningan masuk surga. Nanti istri punya alasan. Berarti kalau istri sering marah, suami sabar, nanti suami masuk surga. Berarti dengan sering marah bikin suami masuk surga. Berarti kalau begitu jangan berhenti untuk marah. Baik, cukup dulu deh. Nanti kita lanjut ya di pertemuan berikutnya gitu. Untuk menggambarkan masuk surga itu mudah. Kesimpulannya apa? Beragama itu tidak rumit, tidak sulit. Relax aja, nyantai aja, Bapak Ibu rahimakumullah. Ya, nantilah ya di pertemuan berikutnya. Kaji-kaji begini bisa melapangkan hati kita, menyamankan pikiran kita. Ternyata agama itu bukan beban, bukan hal yang rumit. Terakhir ini ya, saya kasih gambaran. Sholat tahajud itu berapa rakaat? Bisa 2-3, minimal 11. Terus ketika Allah rindu kepada kita terbangun di jam 2 malam, kita sambut dengan wudu, kita lanjut dengan sholat. Nah, terus targetnya apa? Mau 11 rakaat? Kan kondisi kita tidak sama. Ada kalanya tidak nyaman, ada kalanya capek, ada kalanya ngantuk. Gara-gara mikirin 11 rakaat akhirnya terjadi, nah kan masalah itu tuh ya, perlu dipahami. Jadi ibadah bukan problem. Tuh. 1 rakaat sholat malam, 3 rakaat sholat malam, 5 rakaat sholat malam, 7 rakaat sholat malam. Nah, nyamannya gimana nih? Alhamdulillah ya Allah, saya nyamannya 3 rakaat, ya sudah 3 kulem deh. Kan? Jadi jangan jadikan ibadah sebagai problem. Ya gara-gara ke 11 rakaat jadi merasa terancam, jadi terjadi sholat itu. Nah itu anggusnya kecayu hungkul balik deh ke kasur itu. Gara-gara mikiran 11 rakaat. Nah itu ibadah jangan jadi problem. Begitu tuh Bapak Ibu rahimakumullah. Nah itu tuh nanti pemahaman begini nih harus. Oh iya ternyata begitu. Makanya Utsman bin Affan sholat malamnya 1 rakaat. Utsman bin Affan sholat malamnya 1 rakaat. Tapi kan alhamdulillah 1 rakaat khatam 1 Al-Quran yang dibaca. Tuh Utsman bin Affan. Kabayang. 1 rakaat Bapak Ibu rahimakumullah, Utsman bin Affan sholat malam nama khatam 1 Al-Quran. Tuh ayo orang mah sholat 11 rakaat nepi ka belel ka ayat teh. Eta deikeun eta nanaon. Nah, ini nih pemahaman ya, pemahaman. Jadi nanti agama itu kemudahan, bukan kesulitan. Fa inna ma'al usri yusra. Innamal usri yusra. Fa ija paroh tapan sapwa ila rabbika par. Hakika
domba. Nggak mampu domba, ayam. Haji bagi yang mampu kan. Tuh. Sholat tidak sanggup berdiri, duduk. Begitu kan? Coba. Tidak bisa duduk, berbaring. Tuh kan? Tidak bisa berbaring dengan isyarat. Tidak bisa dengan isyarat, atau saya disolatkan. Baik, cukup dulu Bapak Ibu rahimakumullah. Ya, sudah pagi tak rasa asing langsung begitu ya. Tidak ada pertanyaan ya. Langsung aja lah kita tutup ya. Nanti insyaallah kita lanjut di pertemuan berikutnya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Ya subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Adani wa adakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.